masyarakat sekarang ini kepeduliannya terhadap bahaya jantung itu gimana sih, Bu? Ada yang memang sudah paham mengenai pola hidup sehat, ada yang belum. Jadi edukasi masyarakat tuh yang untuk hal Kebanyakan prevention. yang belum apa sudah sih, I Bu? don't know, kita mesti bikin itu dong, bikin survei ya. Tapi ada yang ngeyel gitu, gua nggak perlu, bilang gitu kan. Orang manjak aja nggak pakai ngos-ngosan. Terus saya bilang parameternya bukan ngos-ngosan, bukan parameter keringetan, bukan parameter itu, tetapi bagaimana gambaran EKG kamu. Kalau kita olahraga itu bagus, semua orang pasti dokter pasti bilang olahraga itu sehat. Iya. Pola hidup sehat, makan diatur ini dan olahraga. Tapi kalau dilihat dari angkanya kok nggak turun-turun ya, gitu. Okay. Jadi masalah penyakit jantung itu kan sebetulnya luas sekali. Mungkin kita juga ingin sedikit mengetahui yang penting dari Ibu sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, betul ya, Dok ya? Masyarakat sekarang ini kepeduliannya terhadap bahaya jantung itu gimana sih, Bu? Karena kan kita tahu bahwa gaya hidup, kemudian olahraga seperti padel, bulu tangkis, dan lain-lain, kan mereka pikirannya cuma enjoy ya. Nah, tapi bagaimana nih mengedukasi mereka mengenai bahwa kesehatan jantung itu perlu untuk diketahui lebih awal? Oh, baik. Jadi menurut saya sih kebagi dua. Ada yang memang sudah paham mengenai pola hidup sehat. Ya. Ada yang belum. Jadi edukasi masyarakat tuh yang untuk hal Kebanyakan prevention. yang belum apa sudah sih, Bu? I don't know, kita mesti bikin itu dong, bikin survei ya. Tapi kalau melihat, kalau sama Ibu selalu survei gitu lah, data gitu. Mainnya data. Lanjut, Bu. Tapi kalau dilihat dari angkanya kok nggak turun-turun ya, gitu. Okay. Jadi masalah penyakit jantung itu kan sebetulnya luas sekali. Penyakit jantung itu kalau dilihat dari kausa atau penyebab kenapa seorang jadi sakit jantung itu macam-macam. Latar belakangnya ada penyakit jantung hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung aritmia. Banyak sekali itu. Jadi kalau dibilang jantung, tergantung nih. Kita yang ngomongin yang mana sekarang. Mungkin kalau tadi soal hidup sehat, ngomongin soal olahraga, berarti yang dibicarakan adalah penyakit jantung koroner. Yaitu penyakit yang koronernya tersumbat. Koroner itu adalah pembuluh darah yang khusus memberi makan pada otot jantung. Karena otot jantung kita itu selalu bekerja. Kita ibarat katakan seperti ruangan ini deh. Ini adalah ruangan yang isi darah, ada dindingnya, ada pintu atau katupnya untuk mengeluarkan darah. Ini bisa bergerak loh, mompa. Kenapa? Karena dia ada energinya, sehingga dia bisa melakukan kinerja tersebut. Dia di situ dalamnya ada listriknya yang mengalir, ada sel-sel yang harus memerintahkan kita harus berkontraksi atau enggak kontraksi, artinya memompa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya si pembuluh darah ini nggak bisa kasih dia makan karena tersumbat, maka energinya nggak ada, oksigen nggak ada, makan nggak ada. Kenapa? Ada beberapa hal yang menyebabkan dia nggak bisa ngasih darah tersebut. Bisa karena memang ada kerak-keraknya. Kita bayangin ini deh, gampang lagi. Pembuluh darah itu kayak selang air. Kalau kita nyiram-nyiram. Iya. Selang air itu ngasih cairan ke tanaman. Ya kan? Seberapa banyak jumlahnya dan ada nutrisinya apa enggak? Betul. Ya kan? Kalau tanamannya dikasih jumlahnya sedikit, kering dong dia. Kalau nutrisinya nggak bener, jelek dong, rusak dong. Dia sama seperti itu. Jadi makanya koroner itu, apakah dia ada kerak-keraknya yang menyumbat sehingga kecil yang ke sana ngasih makannya ke otot jantungnya, atau dia mungkin nggak banyak tapi sel darahnya nggak bagus, mengandung kolesterol segala macam gini-gini. Pokoknya banyak hal ya. Atau dia normal saja, tidak ada sumbatan, tidak ada darah yang menggumpal-gumpal, tapi dia mudah untuk spasm. Jadi kayak kram gitu. Itu karena ada misalnya kurang kalsium. Atau kombinasi. 1, 2, 1, 2, 3. Makin berat kan gitu. Nah sekarang masalah pengerakan, pengerasan dan sebagainya. Itu juga ada ini lagi nih. Di belakangnya kenapa ada orang yang bisa ada pengerakan aterosklerosis, ada yang enggak. Ada yang namanya faktor resiko. Mbak Sinta nih. Sama siapa, Bu Vivi, siapa yang akan kena, kita tergantung dari faktor resiko yang kita bawa.
Faktor risikonya ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah itu misalnya umur, makin tua, menjadi laki-laki. Gitu ya. Kalau perempuan kalau dia menopause, 5 5 tahun menopause, apakah natural atau dia karena diambil dia rahimnya. Kira-kira itu. Terus apalagi yang bisa dirubah? Itu yang harusnya kita hindari nih. Kolesterol, diabetes, hipertensi, merokok. Jadi ya itu kan? yang memang ini ya, Iya. melatar belakangi Iya, semuanya jadi itu berapa ya. banyak? Ada banyak tuh yang bisa dirubah ya misalnya. Jadi kalau kita punya 1, 2, 3 itu mempengaruhi kita makin cepat nggak kita bikin seperti itu. Oke. Nah sekarang kita udah tahu nih belajar mengenai itu yang namanya koroner. Jadi kita jangan bikin sumbatan dong. Nah pertanyaan lagi adalah kalau misalnya dia udah ada sumbatan tetapi kebutuhannya tinggi banget, kebutuhan itu artinya dipaksa untuk bekerja keras gitu ya sehingga tensi nadinya tinggi, maka yang nggak ketemu lagi nih supply and demand-nya. Supply-nya kecil, demand-nya ketinggian. Nah, kayak hipertensi harus diturunin. Pertanyaan lagi nih, kalau kita olahraga itu bagus. Semua orang pasti dokter pasti bilang olahraga itu sehat. Iya. Pola hidup sehat, makan diatur gini dan olahraga. Tapi olahraga yang terukur dan bisa dimonitor. Jadi bukan yang balik lagi kata-kata ngawur. terukur dan dimonitor ya. Itu penting ya. Bisa. Bu, ya? Jadi kita ada targetnya dan kita terukur. Lalu kita bisa melihat tuh dengan sebenarnya kita punya resiko nggak sih kalau kita misalnya goes kayak gini gitu ya. Pernah ini ada cerita lucu juga nih. Ada teman saya mereka kan ada nih SMA kita kan punya lah grup untuk goes gitu kan. Terus saya bilang, rajin banget ini dikit-dikit gini. Terus saya bilang, kita udah umur segini, saya bilang gitu. Gue bukan cari pasien tapi lo hati-hati ya gini-gini gitu kan. Terus langsung tuh kita bikin lah medical check up. Gitu ya, kita bikin harga khusus lah karena teman-teman SMA itu kan ada yang bisa kasih bantuan gitu. Oke. Tapi ada yang ngeyel gitu. Aku nggak perlu, bilang gitu kan. Orang manjak aja nggak pakai ngos-ngosan. Terus saya bilang parameternya bukan ngos-ngosan, bukan parameter keringetan, bukan parameter itu, tetapi bagaimana gambaran EKG kamu. Pada saat kita dengan beban seperti itu, kecepatan yang tinggi, lalu nanjak atau gimana, kita kan mau lihat sebenarnya jantungnya kurang oksigen apa enggak. Treadmill, saya bilang gitu. Jadi ya akhirnya ya dilalah sih, ada beberapa teman yang di treadmill terus ada ketahuan gitu ya. Nah itu bukan berarti kamu juga tidak boleh. Kita beresin aja dulu ini. Kenapa hasilnya seperti ini mungkin ya kita perbaiki dulu ya, kolesterol, hipertensi, lalu kita akan memberikan batas larinya sampai heart rate berapa, sepedanya sampai heart rate berapa. Jadi itu yang aman. Itu yang penting ya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, jangan ngawur. Jadi walaupun olahraga apapun, yang penting kita tahu bagaimana membaca tubuh. Kan sekarang kan udah banyak alat-alat ataupun teknologi yang canggih yang bisa mengatur dan bisa mengetahui heart rate kita dan lain-lain. Itu penting ya, Bu? Iya, jadi kalau misalnya ada cerita tadinya sehat terus main badminton atau tiba-tiba ngeblak gitu ya. Itu karena mungkin dia sudah ada masalah koronernya. Ada risikonya mungkin, seperti tapi belum aware begitu ya. Sehingga dengan tensi nadi yang tiba-tiba naik begitu, beban jantungnya jadi tinggi sekali begitu. Makanya sih medical check up itu sangat bermanfaat. Supaya kita punya basic basic informasi. Karena gini loh, hasil pemeriksaan dokter itu sebetulnya adalah tubuh kita bicara, saya tuh begini, saya tuh lagi kekurang ini, saya tuh lagi ini gitu. Itu kan tubuh kita yang bicara, kita nggak ngarang gitu loh. Bicaranya seperti ini, kalium kamu rendah, ini rendah. Jadi kita jadi dia udah ngomong nih, saya ini jangan, masa kita nggak apa-apain sih gitu. Tensi tinggi, dia udah bicara loh, dia lagi masalah nih dengan tekanan darah. Karena tekanan darah itu yang kita ukur di sini di tangan, itu cerminan dari tekanan dari dalam. Berarti yang mengalir seluruh tubuh dengan tekanan tinggi, termasuk yang ke otak, ke mata, ke ginjal, itu semua tekanannya tinggi. So that's why kalau tekanan darah tinggi, bukan cuma jantung yang jadi sasaran oleh si tensi itu. Kita bisa kena ginjal, akhirnya ujungnya cuci darah misalnya, bisa kena stroke atau mata kita. Gitu. Jadi ya kita mesti hati-hati dengan tanda-tanda atau
bicaranya Jadi, tubuh kita. Ada bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang harus dipahami oleh semua masyarakat yang sedang mendengarkan podcast ini. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan menarik dari teman-teman pendengar yang sempat ditanyakan lewat media sosial. Ini beberapa cuplikannya. Justru istilah angin duduk tuh nggak ada di kedokteran. Angin berdiri juga nggak ada. Angin duduk gitu kan. Jadi dia adalah serangan jantung sebetulnya kalau angin duduk itu. Yang kita terjemahkan ya, karena sebetulnya penyakit yang satu-satunya bisa meninggal benar itu jantung. Tiba-tiba ada sumbatan di jantungnya, sehingga darah nggak mengalir, sehingga otot jantungnya rusak. Jadi karena rusak, gejalanya itu sakit, dadanya itu sakit. Tapi sakitnya itu bisa macam-macam. Ada yang seperti ditusuk, ada yang seperti diremes, ada yang seperti sesak napas kayak ditindih barang berat gitu, nggak bisa napas. Tapi dia kalau sampai serangan jantung beneran tuh ada gejala lainnya, yaitu kita sebutnya sebagai sistemik, gejala sistemik. Jadi dia bisa keringat dingin, dia bisa mual, muntah gitu, lemes gitu kan. Itu gejala serangan jantung tuh. Tapi kalau serangan jantung yang parah banget ya sudden death, tiba-tiba meninggal karena dia udah saking luasnya yang kena. Ya otot jantung tuh bisa terkena segmental, sebagian aja bisa luas. Nah kalau udah luas ya udah pompanya langsung berhenti gitu. Jadi kalau dia dikerok itu justru membuat delay karena dia dikerok dulu. Jadi kan masuk rumah sakit, dikerok dulu, istirahat dulu, nggak apa-apa istirahat dulu, kipas-kipas gitu kasih. Padahal sebenarnya itu di jantung istilahnya time is muscle. Waktu itu adalah otot. Makin lama makin luas tuh ototnya, makin lama nggak dibuka. Ya kan subatannya. Jadi semakin cepat dia makin tertolong. Jangan delay dulu dikasih apa segala macam lah, dilaburin kayu putih, ada di lama suruh tidur dulu. Ya udah, jalanlah, tidur dulu Pak. 6 jam di rumah, udah delay dia 6 jam. Batasnya 6 jam. Lebih dari 6 jam maka angka kematian akan makin tinggi. Nih, penyakit jantung yang iramanya bisa merupakan irama yang tidak teratur atau lambat, itu beda-beda tuh penyebabnya. Tapi jantung itu sebetulnya setiap kali mompa itu mengeluarkan sejumlah darah tertentu, yaitu sekitar 70 cc. Sehingga untuk 5 liter yang dia puterin, dia harus berdenyut 70 kali. Berarti apa itu? 4,9 liter ya. Kamu bayangin kalau dia cuma 60, cuma 50 kali 70, 50, cuma 3,5 liter. Jadi kadang-kadang lemes dan sebagainya itu karena tuh terlalu lambat. Bisa. Tapi irama jantung itu juga nggak selalu begitu-begitu aja. Kadang-kadang karena tubuh kita butuh, dia teriak dong. Gue butuh, lambat amat sih. Nah, bikin tuh listriknya jadi kadang-kadang jadi kayak iramanya nggak teratur. Dek, 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 dek. Gitu. Dia bikin tuh kayak gitu. Nah, pada saat dia dek, dek gitu, itu namanya ekstrasistul. Pada saat ekstrasistul yang dipompa tuh dikit. Jadi bukan berarti seperti 70 cc, malah justru dia berkurang sekali karena dia hanya bergetar aja. Gitu. Dia nggak ngeluarin darah dengan cukup. Malah jadi makin keliengan. Semakin banyak yang deg-degnya tadi, ekstrasistul tadi, semakin sering keliengan karena dia memang nggak nyampe darahnya. Kayak gitu. Jadi hati-hati kalau ada irama yang tidak teratur itu mesti ke dokter. Kadang-kadang ada gejala GERD yang mirip jantung. Karena GERD itu kan sebetulnya asam lambungnya naik ke atas. Lambung itu di bawah jantung, dipisah oleh yang namanya otot diafragma. Jadi kalau ada GERD naik ke atas, ngerasa di dada, bisa. Tetapi sekali lagi, ini anak muda ini yang si ngopi ini punya faktor resiko tadi nggak sih? Hipertensi, kolesterol, rokok, dan lain-lain, orang tua yang sakit jantung. Ya kan? Kalau itu ya kita juga jangan, mau ini GERD aja nih, periksain aja. Minimal kita jadi tahu bahwa ini sebenarnya murni GERD atau bukan. Gampang kok, treadmill aja, treadmill dulu buat ini kan. Kalau bisa dia punya faktor resiko tadi. Kira gitu ya kan. Jadi ada yang saya tuh sebenarnya juga penderita GERD, salah satu contoh aja. Tapi saya nggak berani banget karena mau robusta kayak mau arabica saya kena semua tuh, sakit, benar-benar sakit gitu. Sampai kembuh sekali. Terus itu jantung saya pernah tuh sampai didorong ke emergency, ke IGD gara-gara saya udah ngos-ngosan gitu ya. Terus saya dikira jantung. Saya dibawa tuh di rumah kursi roda. Terus ternyata EKG normal. Tensi lagi normal.
Udah ada dokter internisnya datang, dia bilang saya GERD, saya dikasih lansoprazol, jadi merek ya. Terus langsung gitu. Karena dia memang naik ke atas sih, rasanya seperti itu. Tapi satu hal yang juga kita hati-hati di kopi kan kafeinnya bikin takikardia, denyut jantungnya cepat. Gitu. Jadi kalau lagi capek juga hati-hati, jangan-jangan kita udah capek gini makin dipacu lagi gitu. Ya kita jadi duduk gitu. Terima kasih banget Bu Lis untuk apa yang disampaikan, cerita, pengalaman dan lain-lain. Saya yakin sekali apa yang disampaikan pada kesempatan ini akan sangat bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan Women Value. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Dan sama-sama. sampai jumpa dalam Women Value selanjutnya. Saya Krisanti. Terima kasih. Thank you.